Baiklah, ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya. Pertemuan yang ke-10, tadi pertemuan ke-9. Let's check it out, ini benar nggak ya? Pertemuan ke-10, coba ibu lihat dulu ya. Harusnya pertemuan yang ke-10. Oke, 10 ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10 tentang masih di sistem bersama dengan Ibu Sutari Sri Rejeki ya. Semester ini kita akan membicarakan tentang sistem penunjang keputusan materi kita hari ini. Ke-10 ini tentang jenis sistem penunjang keputusan dalam manajemen. Yang pertama adalah Data Driven Decision Support System atau SPK berbasis data. Pengertiannya yaitu sistem yang berfokus pada pengolahan dan analisis data dalam jumlah besar untuk membantu manajer memahami kondisi organisasi. Karakteristik menggunakan database besar, internal dan eksternal, menyediakan laporan, query, and dashboard, bersifat deskriptif, menjelaskan apa yang terjadi. And then next, pilok ya. Contoh dalam manajemen, analisis laporan keuangan perusahaan, monitoring penjualan harian, analisis tren pelanggan, peran manajerial, membantu manajer dalam mengidentifikasikan masalah, memantau kinerja organisasi. Model Driven Decision Support System, SPK berbasis model. Pengertian, sistem yang menggunakan model matematika, statistik, atau keuangan untuk membantu pengambilan keputusan. Karakteristik, menggunakan simulasi dan perhitungan, mendukung analisis worksheet, digunakan untuk perencanaan dan prediksi. Contoh dalam manajemen, perencanaan produksi optimal, analisis investasi, NPV, IRR, perencanaan anggaran. Peran manajerial, membandingkan alternatif keputusan, mengurangi risiko keputusan. Knowledge Driven Decision Support System, SPK berbasis pengetahuan. Pengertian, sistem yang menggunakan pengetahuan pakar, expert knowledge, aturan, rules, atau kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi keputusan. Karakteristik mengandung basis pengetahuan, knowledge base, menggunakan logika atau AI, memberikan saran otomatis. Contoh dalam manajemen. Nah, balik lagi ya. Pada perbankan, contohnya sistem seleksi kredit nasabah, sistem diagnosa bisnis, rekomendasi strategi pemasaran. Nah, peran manajerialnya membantu manajer dalam mengambil keputusan berbasis pengalaman pakar, mengurangi ketergantungan pada individu tertentu. Terus ada dokumen Driven Decision Support System atau SPK berbasis dokumen. Pengertian, sistem yang membantu pengambilan keputusan dengan mengelola, mencari, dan menganalisis dokumen. Karakteristik, mengelola dokumen teks, laporan, kontrak, email, menggunakan pencarian dan analisis teks, mendukung knowledge management. Contoh dalam manajemen, analisis kontrak bisnis, sistem arsip digital perusahaan, review laporan audit, kemudian peran manajer, peran manajerial, membantu manajer dalam mengakses informasi penting dengan cepat, mengambil keputusan berbasis dokumen. Kemudian ada juga Communication Driven Decision Support System, SPK berbasis komunikasi atau kolaborasi. Pengertian,
Sistem yang mendukung komunikasi dan kolaborasi antar individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan. Karakteristik mendukung kerja tim berbasis jaringan atau online, digunakan dalam rapat dan diskusi. Contoh dalam manajemen rapat virtual, video conference, sistem group decision support system, GDSS, platform kolaborasi tim, dan peran manajerialnya membantu manajer dalam pengambilan keputusan kelompok, koordinasi antar departemen. Kemudian ada group theory, kemudian ada executive support system, ISS atau SPK untuk eksekutif. Pengertian sistem yang dirancang untuk membantu manajemen tingkat atas dalam pengambilan keputusan strategis. Karakteristiknya informasi ringkas dan dashboard dashboard fokus pada faktor eksternal dan strategi, mudah digunakan. Dan kemudian contohnya dashboard kinerja perusahaan, analisis tren industri, peran manajerial di sini membantu eksekutif dalam perencanaan jangka panjang, pengambilan keputusan strategis. Terus kesimpulan, dalam manajemen jenis SPK dapat dipahami sebagai sistem yang mendukung keputusan melalui berbagai pendekatan. Data kepada data driven DSS, perhitungan model driven DSS, pengetahuan knowledge driven DSS, dokumen driven DSS, kolaborasi communication driven DSS, kelompok GDSS, strategis ISS. Dalam prakteknya, satu sistem sering menggabungkan beberapa jenis sekaligus.
Oke, eh, ini kita contoh yang sederhana ya, agar dimudahi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi kita bicara tentang data driven DSS berbasis data. Pengertian sederhananya itu untuk membantu mengambil keputusan berdasarkan data yang disimpan dalam database. Seperti Shopee menampilkan produk yang paling laris, omset penjualan, dan stok barang. Penjual melihat data tersebut untuk memutuskan produk mana yang harus ditambah stoknya. Kemudian untuk model, tadi kan kita lihat di sini ya, coba kita lihat saja. Kita kan bicara data, menghasilkan data. Terus habis itu kita bicara lagi model. Habis model kita bicara knowledge. After that kita bicara dokumen. And then the last communication. Oh, not the last. Communication with decision support and executive support system. Any seven ya. Nah, data itu tadi seperti Ibu kasih tahu ya. Data driver DSS membantu mengambil keputusan kayak Shopee menampilkan produk yang paling laris, omset penjualan, dan stok barang. Kemudian kita bicara tentang model driven DSS berbasis model menggunakan metode matematika atau simulasi untuk membantu memilih keputusan terbaik. Misal, sebuah bank menggunakan simulasi kredit untuk menghitung apakah calon nasabah layak menerima pinjaman berdasarkan pendapatan, cicilan, dan risiko gagal bayar. Ya kayak kredit scoring tadi, layak atau tidak layak. Kemudian knowledge. Knowledge itu kan uh, memberikan rekomendasi berdasarkan aturan atau pengetahuan para ahli. Misal aplikasi Halodoc itu juga bisa ya, memberikan saran penyakit yang mungkin diderita berdasarkan gejala yang diinput pengguna. Kemudian menyarankan langkah selanjutnya bagaimana. Kemudian ada dokumen driven DSS, di mana bagian HRD mencari SOP, kontrak kerja, dan peraturan perusahaan sebelum memutuskan tindakan disiplin kepada karyawan. Harus seperti ini ya, tapi kadang tuh ada sih yang langsung PHK aja gitu. Berdasarkan masukan seseorang itu langsung di PHK aja, tidak ada yang SOP-nya pelanggaran SOP apa nih yang saya lakukan gitu. Jadi hanya dari faktor like and dislike aja gitu, tidak berdasarkan SOP-nya gitu. Ini sih kalau seperti ini join ya gitu. Karena kan ketika seseorang itu di PHK secara mendadak itu akan memberikan kesusahan dalam hidupnya gitu. Ya semoga Allah lihat gitu ya apa yang telah dilakukan orang ini dari PHK dan mendapatkan dan mendapatkan kehidupan yang layak, hidup yang sehat, derajatnya juga. Nah, bagian HRD mencari SOP, kontak kerja, dan peraturan perusahaan sebelum memutuskan tindakan disiplin kepada karyawan. Ini adalah communication driven DSS membantu pengambilan keputusan melalui diskusi atau kolaborasi beberapa orang. Tim manajemen menggunakan Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams untuk rapat membahas strategi penjualan sambil melihat data bersama dan mengambil keputusan secara kolektif. Contohnya itu, kalau yang terakhir, itu sebentar. Nah, ini sampai communication, terus ada group decision support, melibatkan banyak keputusan, pengambilan keputusan strategis perusahaan, pengambilan kebijakan organisasi, meningkatkan kualitas keputusan tim. Ini dia lanjut eksekutif support system, sistem yang dirancang untuk membantu manajemen tingkat atas dalam pengambilan keputusan manajemen, dashboard kinerja. Yang wajib itu 5 ya. Yang nomor 6, 7 itu tambahan. Itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Boleh ya, Ibu tunggu ya. Bisa di kolom chat juga. Ah, Ibu mau ke toilet dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, gitu di kolom chat. Ini Ibu tutup dulu ya videonya sama Ibu mute suaranya ya.
Nah ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat siang.